Halo people, balik lagi kita di Hopcast dan kali ini aku ditemani dengan tim dari Asha, sebuah brand apparel yang diciptakan oleh mahasiswa SBM ITB yang melibatkan peserta pelatihan House of Hope. Jadi kita tanya-tanya yuk, apa sih challenge-nya atau apa sih harapannya ke depan untuk anak-anak IBK ini. So hari ini aku ditemani sama Raka dan Kai. Oke, selamat datang di Hopcast. Terima kasih udah menyediakan waktunya. Terima kasih juga udah mengundang kami berdua untuk bisa sharing di sini. Sharing di Hopcast. Yes, thank you so much. Jadi seperti biasa nih, kalau di Hopcast biasanya pas mulai semua narasumber akan aku kasih kertas untuk nulisin harapan-harapannya, hope-nya apa. Terus nanti kita akan bahas di akhir podcast ini. Oke? Jadi aku kasih dulu kertasnya biar Raka dan Kai bisa isi. Iya, sip deh. Oke, kita taruh dulu, nanti kita reveal at the end. Oke dok, jadi Asha, boleh diceritain nggak sih nih Asha tuh apa dan kapan dibikinnya atau visi misi dari Asha itu apa sih? Boleh. Oke. Jadi kalau Asha itu sendiri tuh dibikin tahun 2023, tahun kemarin tepatnya. Jadi Asha itu dibuat karena kami merupakan mahasiswa dari SBM ITB. Dan di SBM ITB itu kita harus membuat yang namanya bisnis beneran. Nah, jadi kami 16 orang itu membuat bisnis dan kami itu tidak hanya ingin buat bisnis doang gitu. Jadi kami ingin membawa value yang berdampak ke masyarakat. Nah, lalu kami tuh ya brainstorming kira-kira apa nih value yang mau kita bawa dan kami terinspirasi untuk membawa bakat-bakat dari anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk diterapkan kepada produk kami sehingga masyarakat luas tuh sadar bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini nggak bisa dipandang sebelah mata doang. Jadi mereka sadar akan potensi dan bakat dari mereka melalui produk kita. Nah, untuk Asha tersendiri itu memiliki nama yang berarti Asha itu dari bahasa Sanskerta yang berarti harapan. Iya, sesuai dengan namanya. Oke. Jadi kamu bisa ketemu, kenapa bisa ketemu House of Hope? Karena nyari-nyari yang mungkin namanya sama? Enggak. Ini kebetulan banget. Jadi kayak kita kan ngontak House of Hope tuh bulan Oktober mungkin ya. Oktober. Jadi setelah kita nyari ada nggak sih lembaga yang menaungi anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kayak kami tuh sebenarnya datang ke sekolah, ke SLB, lalu ke pantiasuhan lain. Nah, lalu kami menemukan House of Hope. Nah, di sana kami kayak baru sadar gitu, oh ternyata ada gitu lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan skill mereka dan kebetulan visinya sama dengan kami. Betul. Terus kenapa juga kita waktu itu kayak akhirnya wah ini House of Hope nih pas banget nih untuk kita, untuk Asha, karena waktu itu kita langsung diberikan kesempatan untuk langsung datang ke House of Hope-nya dan kebetulan ketika kita ngobrol di sana, berinteraksi sama anak-anak, sama Aiben, sama Latisha dan sebagainya, itu kami lihat bahwa wah anak-anak ini benar-benar berbakat banget gitu dan timbullah dari situ kita kayak kita pengen banget embrace mereka untuk bisa mencurahkan kemampuan mereka gitu. Produk kita gitu. Jadi begitu kamu ketemu sama anak-anak ini, in a way kayak langsung fall in love gitu? Iya, betul juga sih. Pernah ada pengalaman sama IBK sebelumnya? Nah, kebetulan kalau anak-anak dari Asha sendiri ada yang pernah dan ada juga yang enggak. Dan kami itu juga sebenarnya takut salah bicara atau salah gimana yang takutnya mereka jadi tersinggung atau gimana ya. Dan itu awalnya ekspektasi kami. Ternyata pas sudah ketemu tuh mereka baik-baik dan benar-benar di luar ekspektasi kami gitu. Ternyata mereka tuh ya selayaknya kita aja, normal pada umumnya gitu. Cuman mereka tuh ya memiliki bakatnya tersendiri gitu, memiliki dunianya tersendiri sehingga kami menganggap kayak oh ternyata ini tuh
benar-benar harus kita kenalkan ke masyarakat bahwa mereka tuh memiliki bakat tersendiri. Jadi basically bisa dibilang, karena kalau yang aku tahu banyak orang-orang sudah punya stigmanya sendiri tentang anak IBK. Iya, betul. Itu sebenarnya kalian datang juga ada kayak stigma itu juga. Pastilah. Iya, ada sedikit kayak awalnya. kami kayak takut salah, takut gimana gitu. Ternyata sama sekali nggak ada pengalaman buruk sama dengan mereka gitu, dengan Latisha, Eben dan Martin. Gitu. Kamu merasa nggak kalau mereka ini lebih hangat, lebih kayak polos dan lebih jujur? Betul, itu lebih setuju sih. Kayak kanvas putih aja gitu mereka tuh. Iya. Benar-benar polos dan ya nggak kayak kita pada umumnya ya. Sudah punya agenda sendiri. Oke, jadi waktu itu kamu caranya gimana nih? Kayak dibikin challenge kah, atau anak-anak dikasih mungkin contohnya dulu, bisa nggak bikin kayak gini atau gimana nih? Jadi pada awalnya itu kita tuh datang, terus di hari pertama ya, hari pertama tuh kita tuh mau mencoba memberikan kertas kosong aja dulu sebenarnya. Tapi sebelum memberikan kertas kosong tuh kita ini dulu bonding dulu dengan mereka. Oh iya, bonding dulu, itu jangan lupa. Jadi kayak kita awalnya bonding dulu sama mereka, ngobrol-ngobrol sama mereka juga. Terkhususnya 3 orang ini, Eben, Latisha, sama Martin. Gitu. Meskipun yang pada kunjungan pertama tuh kita bonding dengan semuanya dulu gitu, dengan anak-anak di House of Hope ini. Lalu pada pertemuan selanjutnya kita ketemu dengan ketiga anak ini, Eben, Martin, dan Latisha. Dan mereka tuh benar-benar benar-benar hangat gitu. Dan saat kayak contohnya Latisha gitu, Latisha tuh dia banyak bercerita tentang kehidupan dia, tentang dia suka hewan apa, terus dia cerita tentang keluarganya, pokoknya banyak dan cukup menyentuh hati. Oke, dan itu kamu dengan senang hati mendengarkan gitu? Iya, betul. Jadi next step-nya dikasih kertas, lalu? Lalu kita ngasih kertas dan kita ngegambar contoh gitu. Misalnya kita kan membawa tema hewan favorit mereka apa, yang simple-simple. Nah, ternyata mereka tuh juga bisa mengikuti, mereka menggambar hewan favorit mereka tersendiri. Seperti Latisha menggambar sugar glider. Karena dia tuh Latisha tuh dia punya sugar glider di rumahnya, jadi dia menggambar sugar glider. Dan itu membuat kamu agak kaget nggak kalau mereka tuh punya skill yang kayak gitu? Jujur kaget sih kita awalnya. Pertama, jujur kaget ya. Apalagi waktu itu kalau untuk aku pribadi, aku kaget banget juga sama kemampuan yang dimiliki sama Martin waktu itu. Waktu kita ngobrol itu dari pihak House of Hope-nya juga pernah memberikan cuplikan untuk kita kayak seni-seni yang udah atau lukisan-lukisan yang udah dibuat sama si Martin, anak House of Hope juga, Martin juga. Terus aku lihat kayak wah, Martin ini orangnya happy banget, pernah ketemu Pak Ganjar juga waktu itu kalau nggak salah. Dia dikasih topi atau ini buatan Martin, desain buatan Martin. Dia happy banget gitu. Dan ke kita pun dia cerita kok, Pak Ganjar, saya ketemu Pak Ganjar waktu itu gitu. Oke. Jadi yang berkesan buat kamu kayak Martin. Kalau kamu Latisha. Lalu Eben juga sama. Jadi kayak sebenarnya ketiga anak ini tuh memiliki desain stylenya tersendiri, jadi nggak selalu sama gitu. Dan Eben tuh dia bisa menggambar manusia gitu, jadi kayak dia menggambar keluarganya dia sendiri. Dan takjub sih dengan bakat Eben, karena saya juga diceritain bahwa Eben tuh masih baru gitu di House of Hope-nya. Jadi kayak dia benar-benar udah bisa beradaptasi gitu di House of Hope-nya itu sendiri. Oke. Dan ada kesulitan nggak dari tim Asha pas mau menginterpretasikan karya mereka ke produk yang mau dijual gitu? Ini hasilnya kan jadi produk yang dijual di marketplace ya? Iya, betul. Ada kesulitan nggak tuh? Mungkin dari Raka dulu. Tentunya ada sih. Kesulitan dari kita tuh dalam menerapkan desain tuh dikarenakan kita kan nggak mau menghilangkan originalitas dari anak-anak House of Hope. Tapi di sisi lain juga kita harus melihat dari customer-nya tersendiri, karena mereka tuh kebanyakan banyak yang mau barangnya tuh simple tapi bermakna, nggak mau terlalu ramai. Jadi kita agak kesulitan dalam menerapkan desain dari anak House of Hope ke produk-produk kita gitu. Iya betul. Jadi itu harus gimana itu? Kamu memang cut atau kamu
redesign? Kalau oleh tim Asia tersendiri itu karena kita tidak mau menghilangkan originalitasnya, ya kita tidak meredesign tapi kita hanya mengambil beberapa bagian dari anak-anak House of Hope-nya lalu diterapkan. Iya, jadi tidak semua dimasukkan karena tadi di satu sisi yang customer itu mereka kebanyakan mau yang simple. Misalnya sebelumnya kita juga pernah buat tote bag dan benar-benar masukin kayak originalitas mereka dan kita dapat inputnya kayak sebelumnya bagus cuman terlalu rame gitu jadinya. Jadi mereka kurang serka gitu. Apalagi target kita kan anak muda, di mana anak muda kan mereka sekarang nggak mau yang rame-rame gitu desainnya. Iya. Pada saat sudah dijual di marketplace, gimana tuh antusias pembelinya? Jujur waktu kita launching produk itu kan otomatis kita juga menyuarakan bahwa produk kami itu udah launching di marketplace itu ke orang-orang terdekat kita juga. Dan respon dari mereka ketika tahu gitu kalau oh ternyata ini desain dari anak-anak House of Hope gitu. Terus mereka jadi kayak semangat lah istilahnya mau mencoba membeli, terus ada makna di baliknya. Jadi itu jujur waktu yang batch pertama ya, yang kami tuh pertama kali launch itu batch pertama tuh tote bag dengan desain dari anak House of Hope dan itu habis. Ya sudah sold out. Wow. Gitu, iya. Tapi akan dibikin lagi? Ya kita selanjutnya next batch-nya tuh beda desainnya lagi karena kita kan ingin semua. Jadi kayak tentunya bakal dibikin lagi tapi kita ke desain selanjutnya terlebih dahulu. Oke, desain dari anak-anak House of Hope juga. Nice. Mungkin adakah menurut Kees atau Raka dampak positifnya nih bagi Asha dan juga bagi IBK dengan adanya kolaborasi ini? Itu tentu ada banget sih. Dari aku pribadi yang aku lihat, dampak untuk Asha itu kami jadi memiliki istilahnya value tambahan juga gitu, dimana kita tuh berbisnis, namun kita juga tidak lupa dengan social responsibility. Gimana caranya kita tuh melihat sebuah giving back to people gitu juga sebenarnya. Dan menurutku untuk IBK ini itu kita bisa saling memberikan dan membangun jembatan gitu bagi mereka untuk bisa merealisasikan dan melangkah untuk bisa nih aku ternyata bisa kok anak IBK tuh bisa gitu. Dan bener yang kata Raka tadi sebelumnya, jangan pandang anak IBK tuh dengan sebelah mata gitu. Iya, aku juga kepengen banget tuh like someday kalau orang-orang ketemu sama IBK ini udah bukan yang ngeliatnya kayak dari atas ke bawah, like there's something weird about them, tapi udah terbiasa aja ya udah. Jadi jangan kayak nganggap mereka tuh something weird dan udah punya stigma sendiri bahwa sometimes parents kayak oh anak aku sih nggak bakal bisa deh gaul sama kamu, dijauhin aja. Sometimes parents yang ngajarin untuk menjauhi kan. Jadi pinginnya aku supaya itu udah nggak ada lagi dan anak-anak ini bisa berjalan proud, nggak harus begini kayak you know, gitu. Iya kan, saat ini kayaknya karena mungkin society-nya yang masih melihat mereka kayaknya dengan penuh judgment matanya, jadi mereka ya tendensinya akan nurun ke bawah gitu, like nggak ada self confidence-nya, and semoga itu bisa berubah. Amin. Terus boleh diceritain bentuk kerjasamanya nih, sistem kerjasama antara Asha dengan HOH mungkin? Ya, kalau bentuk kerjasamanya sendiri kita sistemnya bagi hasil dengan anak-anak yang mendesain gambarnya. Jadi setiap produk yang terjual, kita tuh hasil profitnya nggak hanya ke kita, tapi di giving back untuk anak-anak yang berkebutuhan khususnya. Anak-anak yang membuat desain itu? Iya, yang membuat desainnya. Oke. Dan untuk desain mana yang dipilih, jadi setiap anak harus bikin satu desain atau banyak? Kita kan mengambil 3 tema tuh. Jadi yang pertama tuh tema hewan favorit, lalu yang kedua role model, cita-cita, yang ketiga role model. Nah sekarang tuh kita udah di 2 tahap, di cita-cita sama di hewan. Dan kita kan ngelihat awalnya kita rencananya mau nge-launch 3 ini, cuman kita juga ngelihat dari respon masyarakat. Tuh kayak mereka sukanya yang mana, dan kebanyakan tuh mereka suka dengan yang hewan, di mana simple, bermakna, juga lucu-lucu buatannya. Jadi mereka yang kita juga produknya kebanyakan lebih ke arah yang hewan supaya kita bisa giving back lagi ke anak-anak yang berkebutuhan. Boleh lihat contoh-contohnya
Ini nih contohnya guys. Salah satu contohnya adalah topi. Jadi Dari tadi juga aku udah ngelirik tuh kalau lucu amat gitu. topi lucu banget kan guys, simple dan kelihatan gitu desain dari mereka. Ini salah satu. Lalu ini produk- juga ada baju. Oh Ya, iya. buatan ini kucing dari. Gemes. Buatan. Ini siapa yang buat? Ini Aben. Aben. Oke, kalau ini yang bebek. Martin. Oh, Tadi ada satu lagi Topi yang Sugar warna Glider. pink, Sugar Glider. Ya, Itu buatannya Latisha. Latisha. Ya. Oke, kamu bawa nggak? Bawa kok. Mau lihat? Boleh. Boleh. Okidoki. Oh ini yang dari Iya, Latisha. betul. Aku kasih lihat. Ada. Lucu ya. Iya, ini memang yang kayak gini-gini nih, yang simple. Oke, ini apa nih? Ini ada Tote bag ya? tote bag, Ya, Suno bag. Jadi Suno kayak bag. tasnya tuh bisa ditali. Di tali gitu di pundak. Ah ini di sini. Lucu. Dan ini baju yang kayak kamu pakai Iya, ya? Iya, tapi ini tuh desain yang bebek. Bebek. Ini yang desain yang bebek. All size atau? Ada size. Ada size-size-nya. XL. Oke, marketplace-nya yang jual di mana nih? Kita jualannya di Shopee. Shopee. Iya, Iya. baru di Shopee. Tapi ini udah habis. Iya, sudah. Saat ini udah habis. Kapan ada lagi? Betul. Kira-kira mungkin kita kabari lah. Pantengin aja terus IG Story by Asya. Oke. IG Story by Asya. Iya. Oke. Oke, ini nih bajunya. Adem loh. Iya, bahannya. Bahannya enak. So simple. Daripada kan kalau yang dulu masih yang hati-hati doang, sekarang ini dong kita bikin viral. Betul. So, thank you so much. Jadi tunggu ya, ini akan ada lagi. Tapi bukan ini lagi, udah beda ya. Iya, pastinya beda. Oke. Kalau orang mau yang ini udah nggak bisa. Kita melihat dari ini sih, tadi kan respon masyarakat. Kayak topi itu kita sebenarnya udah habis pas awalan, tapi karena gara-gara responnya pada mau lagi ya kita Bikin produksi lagi gitu. Jadi kalau kamu mau, apa yang kamu lihat barusan kamu mau request nanti dibikinin. Terus untuk kedepannya bagaimana nih kelanjutannya dalam pengembangan brand Asya? Ya, jadi tentunya saya pengen brand Asya itu lebih besar, lebih luas dan bisa menyadarkan orang-orang supaya tidak memandang sebelah mata anak-anak IBK ini. Untuk pengembangannya, karena kita juga kan masih mahasiswa, mungkin kita belum bisa terlalu serius kepada bisnisnya tersendiri, tapi saya harap dengan membuat bisnis itu bisa menyadarkan setidaknya mahasiswa-mahasiswa di sekitar saya terlebih dahulu untuk mereka bisa sadar bahwa anak-anak IBK ini memiliki bakat dan mungkin bisa menginspirasi mereka dalam membuat bisnis atau membuat sebuah yayasan juga seperti House of Hope. Iya, terima kasih. Wah, anak muda zaman now. Keren banget. So, let's support teman-teman kita yang dengan IBK. Let's support juga teman kita di Asya supaya kita sama-sama maju bareng, sama-sama berbuat kebaikan. Just in general, be a better human being. Dan kalau kita bisa berbuat baik dan kita juga pakai gitu loh, barang-barangnya berguna buat kita sehari-hari, so why not gitu. Nah, sekarang sudah waktunya kita review apa sih harapan-harapan dari Kai dan Raka. Let's go check it out. Oke, aku bacain ya. I hope HOH terus menjadi wadah pengembangan skill dan sumber harapan anak-anak yang spesial terbesar di Indonesia. Amin. Kalau punya cita-cita harus setinggi langit katanya. I hope setiap langkah-langkah baru dari orang yang peduli mampu untuk membangun jembatan bagi para anak-anak spesial ini dalam menggapai harapan mereka yang cemerlang. Kai, thank you so much. Wish-nya ini kita doain ya semuanya supaya menjadi terbesar di Indonesia. Amin. Amin. Thank you so much guys. So looking forward untuk kalian bisa even more successful dalam segala hal yang kalian lakukan, karena aku percaya segala sesuatu yang mulainya tuh karena niat baik pasti diberkati. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.